Banyak juga ya. Itu taunya telat gitu bang. Hari ini kita kedatangan tamu, nggak tamu ya, sebenarnya tuan rumah sebenarnya sih. Maksudnya kita sekarang lagi mengadakan podcast untuk pertama kalinya di Nodis Coffee. Hari ini narasumber yang kita undang adalah representatif dari Nodis, yaitu Aditya Nuzul. Halo Bang Ian, apa kabar? Apa kabar? Mantap Bang. Baik. Baik. Alhamdulillah baik. Gimana lu setelah berapa tahun berarti? Setahun kan? Setahun. Udah setahun lebih sedikit lah. Iya, setahun lebih sedikit. Pasti ada cerita-cerita yang kayak suka dukanya, susahnya gimana, Banyak, segala macam. Banyak, pasti banyak. Nanti kita cerita di sini ya. Siap. Tapi pelan-pelan aja. Oke. Gue mau tuh kita cerita runtut gitu supaya orang-orang yang dengerin tuh juga enak gitu mengambil cerita, pengalaman, terus ya mungkin ada kesalahan-kesalahan yang bisa diperbaiki segala macam. Jadi orang lain juga bisa belajar istilahnya kan. Benar. Ngomong-ngomong soal sudah mengelola selama setahun ya di Nodis. Kemarin kan abis ulang tahun nih berarti kan? Alhamdulillah. Itu first kita, anniversary. Iya benar sih. Maksudnya kita harus memberikan selamat dulu ke Nodis karena sedikit bisnis yang bisa bertahan selama setahun dan berulang tahun. Alhamdulillah. Semoga bisa panjang umur ya. Amin. Makin jaya sentosa ke depannya. Semoga makin gede lah. Amin. Market juga makin banyak gitu amin, kan. Amin. Sebenarnya gue tuh kepengen nanya juga Jul. Kayak gue kan tahu nih coffee shop gitu kan rata-rata misalnya ulang tahun ya taruhlah coffee shop A nih. Oke. Ulang tahun. Mereka kan pasti yang disuguhkan tuh yang nggak jauh-jauh dari entertainment kan. Yeah. Misalnya kayak cuma ngundang live musik, cuma ngundang DJ atau acara apa gitu kan. Tapi yang gue lihat tuh kemarin Nodis sampai ngadain bazar gitu kan. Jadi kayak kerjasama dengan UMKM kecil atau bisnis-bisnis kecil. Itu siapa otak dibalik acara itu sebenarnya? Oke. Jadi agak mundur dikit nih Bang ya. Kurang lebih hamin sebulan lah sebelum Enif Nodis kan. Jadi Enif Nodis tuh tanggal 15 Juli, ulang tahun pertamanya 15 Juli. Jadi hamin sebulan sebelumnya tuh gue sama tim pasti diskusi dulu nih. Kira-kira kita mau adain apa gitu di sini kan. Nah, awalnya tuh sempat kepikiran untuk bikin lomba fun brewing gitu Bang. Fun brewing gitu. Tuh berarti jadi apa? Nyeduh manual kopi gitu. Oh. Ada lombanya. Iya. Gitu. Terus tapi sampai akhirnya jadinya bazar UMKM kayak kemarin, gue bilangnya tuh pop up market lah. Pop up. Pop up market. Gue ngundang beberapa UMKM dari teman-teman gue. Ada juga beberapa yang kita reach dari Instagram. Jadi untuk meramaikan lah di acara Enif Nodis kemarin gitu. Nah, awal mulai sebenarnya karena ini sih ya, karena gue melihatnya bukan. Jadi gue awalnya bingung nih, kayak aduh kalau ngadain fun brewing nih, kira-kira kena nggak nih marketnya di Kemang Pratama gitu, di Nodis gitu. Karena juga gue menyadari juga dengan tim bahwa kayaknya juga Nodis nih nggak terlalu yang specialty kopi banget gitu. Maksudnya tidak fokus ke produk kopinya. Benar gitu. Gue gitu. Jadi kayak mendingan kita bikin yang agak general dulu. Ini juga kan Enif pertama gitu. Nah, jadi gue mutusinnya untuk ya udah nih entertainnya ada. Terus ya udah sebagai rasa syukur kita juga udah bisa achievement nih setahun masih bertahan. Nah, kita ngundang UMKM lain juga biar collab sama kita gitu. Jadi collab ya saling ngebantu lah. Emang dari awal konsepnya gitu sih. Jadi emang jadi emang dari awal juga gue mikirinnya gimana biar Nodisnya bisa jadi wadah untuk UMKM yang ya mungkin dia udah buka usaha, tapi mungkin nggak ada tempat atau store-nya gitu, offline store-nya gitu. Itu kan udah pasti ada biaya sewanya kan. Berarti kan di situ si tenan itu kan membayar uang sewa ke Nodis tuh untuk digunakan selama berapa? 3 hari ya? 3 hari. 3 hari. 5 Sabtu Minggu. Itu tuh kayak menurut gua sesuatu hal yang mungkin beberapa orang kurang memikirkan gitu. Iya. Kayak sebenarnya lu kalau buka bazar tuh itu kan lu bisa dapat pendapatan dari sewa itu kan. Tapi kan mungkin beberapa coffee shop atau pemilik bisnis tuh jarang ada yang mengarah ke sana karena fokusnya lebih ke mengentertain customer-nya tuh. Benar. Cuman kalau ini gue pikir tuh, makanya kemarin waktu ada bazar tuh gua langsung kepikiran, wah gila ini yang bikin otaknya gimana dah mikirnya. Maksudnya sampai kepikiran ke arah situ loh. Kan seenggaknya lu berarti selama 3 hari itu sudah punya tabungan kan, maksudnya udah pasti nih gue dapat duit sekian nih dari tenan. Benar. Belum ditambah lagi sama
tenan ini kan pasti mempromosikan dagangannya tuh Benar, secara online. benar. Terus dia pasti ngajak, "Woi, ayo datang dong ke Nodis nih. Benar. Gua lagi Benar. punya store nih." Hmm. Maksud gue itu sebuah hal yang wah aja gitu. Maksudnya Iya. siapa yang kepikiran gitu? Yang Jadi tiba-tiba ini. kalau gue dari gue pribadi, sebenarnya pada saat itu tuh yang mencetuskan idenya tuh gue sendiri nih bang, Oh, gitu. Jadi kayaknya mendingan kita bikin kayak gini aja nih, gitu. Which is kayak kemarin tuh pop-up market. Cuman kalau gue pribadi, gue tuh terinspirasinya ada satu coffee shop di daerah Jakarta. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, namanya Antasore. Dia di Antasari gitu tempatnya. Nah itu dia sempat bikin kayak gitu. Gitu. Terus gue lihat rame dan itu sih tadi ya unik juga sih. Kayak gue juga sebelumnya nggak kepikiran gitu. Jadi pertama sih emang sebenarnya ya karena kebingungan tadi ya. Ini kita Enif bikin acara apa nih gitu. Sebenarnya kalau cuma entertain doang sih sebenarnya bisa aja. Cuma maksud gue kan kalau di Nodi sendiri itu entertain kan setiap minggu sebenarnya ada live musik segala macam kan. Nah cuma maksudnya makanya itu tadi gue kayak pengen ngasih yang beda. Yang awalnya kita pengen bikin lomba fun brewing. Makanya jadi kayak coba aja nih, kita coba dulu di Nodis kira-kira ada nggak nih marketnya gitu. Dalam artian bisa bawa traffic nggak ke Nodis sendiri gitu. Nah pas kita coba, alhamdulillah direspon baik sama UMKM yang kemarin kita ajak collab. Gitu ya. Terus bener yang tadi lu bilang juga, jadi kayak dari Nodisnya juga, dari perspektif Nodis nih ya, kita dapat uang dari tenan-tenan tersebut tuh udah pasti kan. Itu udah uang pasti di awal. Terus kedua juga, yang namanya mereka buka tenan, mereka nggak punya offline store, cuman berjualan di online, tiba-tiba mereka punya tempat nih yang wadahin untuk jualan offline, pasti kan mereka juga ngundang customer mereka sendiri, keluarganya atau teman-temannya gitu, nginfoin lah seenggaknya bahwa gue lagi pop up nih di Nodis gitu. Nah itu alhamdulillah plannya work sih gitu, alhamdulillah. Walaupun hari pertama hari Jumat hujan sempat hujan tuh gitu. Cuman di hari kedua alhamdulillah ramai banget, di hari ketiga juga. Itu juga sama sih. Closingan juga rame. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah rame. Berarti kan sebenarnya lu mengadakan konsep bazar ini kan berangkat dari bukan keresahan ya apa? Karena banyak pertimbangan dan resiko yang benar. Ini kan lu pikirkan iya, kan. Benar. Nah, kalau itu juga sebenarnya dulu waktu pertama kali masuk terjun ke bidang kopi nih ya, kan gua nggak tahu nih lu sebenarnya background lu apa kan, maksudnya apakah emang dari awal F&B kah atau memang iseng-iseng doang? Itu kan apa gue pengen nanya nih, kayak lu tuh berangkat ke F&B dan spesifik ke kopi nih awalnya karena apa? Karena memang hobi kah atau karena memang lu merasa kayak ada pasarnya atau memang lu sudah menemukan kayak ada problem nih, wah gue bisa di solve nih pakai kopi lah istilahnya. Benar. Kalau dari gue pribadi sebenarnya itu ini agak mundur dikit ya bang. Jadi gue tahun 2019 deh kurang lebih. Jadi bokap gue dia backgroundnya emang F&B bang. Gitu. Dia emang berkecimpung di dunia F&B gitu. Dia pernah kerja di beberapa brand-brand, kayak contohnya dia awal berkarir tuh dia bartender di Amigos di Kemang. Terus dia juga sempat kerja di Hotel Ciputra. Dia pernah jadi GM-nya Excelso gitu. Nah jadi awalnya itu gue kecemplung itu sebenarnya ditarik sama bokap gitu. Nah tapi bokap itu sebenarnya bridgingnya dia malah nggak setuju kalau gue bisnis di coffee shop. Coffee shopnya spesifik coffee shop ya, gitu. Karena kalau waktu itu analogi, nah sebenarnya gini, kalau pemikiran dulu gue, yang namanya F&B, makanan dan minuman, kan tiap hari orang makan minum kan. Jadi pasarnya ada lah, gitu. Nah tapi kalau bokap gue ngelihatnya, ya bisnis F&B itu udah banyak, gitu. Nah analoginya gini bang, misalkan ada satu tambang emas nih ya, orang nambang semua nih, gitu. Nah bokap gue tuh ngajarin gue, coba untuk lu think outside the box gitu. Kenapa lu nggak supply peralatan, equipment ke orang-orang yang mau nambang emas tadi? Gitu. Ngerti gue. Iya. Jadi kalau lu ikutan nambang emas juga, kan analoginya misalkan tadi lu nambang emas ini di situ ternyata ada 10 ton emas gitu. Ya, terus yang nambang 10.000 itu pasti udah kebagi-bagi kan. Iya. Nah tapi kenapa nggak lu main supply equipment dan segala macam yang dibutuhin sama orang-orang yang mau nambang itu? Iya, lu yang supply ke mereka gitu kan. Jadi kan lu nggak ada matinya. Gitu. Karena ini aja sih bang, supply dan demand aja gitu. Awalnya gue itu dulu, makanya gue pertama itu berangkat dari supply-nya alat dulu. Berarti dari supply alat, bahan baku gitu. Berarti target pasar lu awalnya malah justru ke produsennya. Si pelaku usahanya. Gitu. Nah, terus tiba-tiba malah jadi pelaku usahanya gimana lu? Nah, jadi awalnya itu kan gue sempet
supply ke beberapa coffee shop di daerah rumah gue di Harapan Indah. Harapan Indah. Sempat supply ke beberapa coffee shop, beberapa teman-teman gue juga. Nah, terus di satu waktu, kan 2019 tuh bang. Ya, COVID itu kan. 2020 COVID kan. 2020 COVID tuh. Nah, itu sempat off lah karena semua usaha jadinya slow down semua kan. Off-nya apa? Bisnis lu yang supply tadi apa? Iya, yang supply tadi. Oh. Yang supply tadi off. Terus akhirnya ya udah, gue juga akhirnya sempat off juga nih beberapa waktu. Terus sampai akhirnya kalau lu ingat waktu itu pas awal-awal COVID itu semua coffee shop itu berinovasinya dengan jualan botolan. Oh iya, supaya bisa di take away kan. Literan gitu. Jadi orang beli online untuk di rumah. Nah, karena pada saat itu bahan baku gue masih ada beberapa yang numpuk di rumah. Stoknya banyak. Iya, gitu ya? stoknya banyak. Akhirnya gue R&D sendiri buat minuman gitu. Gue buat minuman, jual botolan gitu. Dan alhamdulillah direspon dengan baik juga sama teman-teman gue. Dan bahkan gue udah ke beberapa orang-orang juga sih gak kenal yang mulut ke mulut gitu, yang reach Instagram gue gitu. Gue jual botolan itu. Nah, sampai akhirnya di 2021 deh kalau nggak salah bang, 2021 lah. Itu gue buka di rumah tuh. Oh, ini apa gitu. coffee shop juga? Jadi 2021 awal tuh rumah gue, garasi depannya tuh gue renov dikit. Nah itu jadi tempat produksi sih gitu. Jadi botolan tetap jalan, tapi gue juga udah mulai bisa nerima tamu untuk nongkrong di rumah gue gitu. Awalnya dari online nih, terus bertransformasi ke offline, tapi masih jalan dua-duanya gitu. Semi-semi gitu. Tapi itu pun juga terbatas sih. Gue nggak mempublikasi bahwa sekarang ada coffee shop yang bisa lu tongkrongin di rumah gitu. Karena itu juga kan pertama masih zamannya COVID ya. Kedua juga itu kan di komplek kan gitu. Takut. Jadi emang mayoritas konsumennya pada saat itu yang ke rumah gue, teman-teman gue aja. Gitu, nyari tempat nongkrong yang mungkin pada saat itu banyak yang tutup kan. Nggak bisa nongkrong gitu. Ada PSBB segala macam gitu. Nah, itu awalnya di rumah tuh bang gue gitu. Nah, itu berarti masih brand sendiri kan? Masih brand sendiri, masih brand gue sendiri gitu. Nah, itu awal mulanya itu di situ gitu. Gue produksi di rumah. Nah, itu baru gue agak serius masuk ke coffee shopnya ya. Jadi kayak udah mulai ngulik menunya, ngurusin packaging, ngurusin sosmed juga gitu. Nah, itu sama teman-teman gue. Berarti nggak sendirian itu? Nggak sendiri gue sama teman-teman gue, teman-teman SMA pada saat itu gitu. Teman-teman SMA. Itu kan berarti brand sendiri nih. Terus tiba-tiba lu bisa masuk ke Nodis tuh ceritanya gimana tuh? Nah, terus Nodis ini kan ownernya itu teman SMA gue juga, adik kelas waktu SMA. Nah, waktu pas yang gue buka coffee shop gue sendiri itu, dia sempat main ke tempat gue, gitu. Jadi awal mulanya itu di situ, mungkin dia tahu gue sama pelaku bisnis F&B juga gitu, coffee shop. Nah, terus nggak lama, akhirnya juga kurang lebih tahun 2022. Nah, gue ada kerjasama lah sama dia gitu. Maksudnya dia pengen buka coffee shop, which is Nodis. Nah, dia sempat konsul sama gue gitu, cerita-cerita lah gitu, asking for help lah gitu. Karena mungkin pada saat itu sih yang gue lihat dia nih mungkin kurang referensi sih bang. Gitu, mungkin dia ada gitu. Jadi dia pengen nyemplung ke sini, cuman mungkin dia belum punya teman yang berkecimpung di bidang usaha ini. Akhirnya dia manggil gue pada saat itu, gitu. Gue sama adik gue. Oh, berdua berarti? Berdua langsung. Karena yang temennya owner Nodis nih, itu temenannya sama adik gue. Tapi kita satu SMA, gitu. Makanya tadi gue bilang adik kelas kan. Gitu. Jadi gue berdua dipanggil ke Nodis, ya udah. Jadi sedemikian rupa. Pokoknya singkat ceritanya, gue yang setup semuanya. Dari awal gue setup semuanya. Ya udah akhirnya sampai tanggal 15 Juli 2022. 14 Juli 2022. Gua 14 tuh soft opening. Gitu. Tapi officialnya baru 15. Officialnya baru 15 Juli. Gitu. 15 Juli gua grand opening. Gitu. Itu kan masalahnya kan masih di seputaran pembukaannya tuh. Kan kita tahu tuh pasti ada aja kayak lu saya mau mulai bisnis baru nih. Itu kan pasti selalu ada kayak hambatan lah atau misalnya kayak permasalahan. Itu lu ada nggak permasalahan kayak di tengah-tengah jalan nih? Karena kita perlu tahu nih dari permasalahan itu kan mungkin ada kesalahan-kesalahan kayak misalnya lu punya masalah terus lu ngasih solusi. Kan solusi itu belum tentu bener nih. Nah, gue tuh pengen tahu nih kira-kira waktu lu bikin itu tuh permasalahannya apa? Terus lu untuk menanggulangi permasalahan itu tuh apa tuh? Tapi ini kita cakupannya masih di ini ya, untuk memulai bisnisnya ya. Oke. Itu gimana?
Jadi kalau gue nih Bang, pas awal-awal gue dipanggil ke Nodis ini, kalau masalah equipment, menu, bahan baku sih itu aman ya, aman banget tuh dari gue pribadi karena Oh, lu supplier juga kan? jadi gue udah tahu tuh lubang-lubangnya gitu. Nah, tapi kan yang menurut gue jadi masalah tantangan baru buat gue, karena gini, sorry Bang, balik ke waktu pas usaha gue sendiri, itu gue nggak punya karyawan gitu. Oh, Jadi gue sendiri jalanin doang. sendiri. Nah, makanya tantangan gue di Nodis ini adalah pada saat itu gue open recruitment, terus gue sempat interview juga beberapa orang-orang. Oke. Nah, menyaringnya itu sih Bang, kayak untuk nyari karyawan yang tepat, nyusun job desk segala Job desk, macam, nyusun job desk segala macam. Nah, itu sih tantangan baru buat gue ya, gitu. Karena menurut gue walaupun sama-sama coffee shop, cuman dibanding sama coffee shop yang dulu gue di rumah, itu skalanya beda sih, beda banget gitu. Oh, ya memang ini ya apa namanya? Lu yang di rumah kan ya mungkin muat 20-10 orang doang kan? Benar, Kalau sekitar di sini segitu. kan berapa? Ada 40 kali 50. Lebih sih Bang, bisa sampai 70-80 orang. Banyak juga ya. Banyak. Karena kalau dia maksudnya nggak terlalu gede-gede banget kan? 60-70 lah, 60-70. Oh. Gitu. Lumayan pada saat itu. Berarti emang apalagi tadi kan lu cerita kayak gitu, artinya kan sebenarnya lu waktu masuk Nodis juga istilahnya baru belajar juga kan mengenai SDM, Benar. HR, Iya, ya kan? benar. Itu juga sih tantangan banget tuh buat gue. Terus gua kan kita sebagai orang awam pasti kan salah-salah nih, maksudnya takut ada kesalahan dalam merekrut orang kah atau Benar. gimana. Udah gitu nanti belum tentu juga pasti turnover karyawannya kan juga pasti gede kan? Benar. Atau malah nggak ada nggak tahu. Gede lumayan. Oh, gede. Termasuk gede sih Bang di sini. Berarti lu Gitu. udah berapa orang yang ini? Nih, jadi gue nah balik tadi yang lu bilang ya, tadi di awal sebenarnya gue juga dari awal gue bangun Nodis sama teman gue nih, gue dibilang dari awal bahwa sama si Aksal kita sama-sama belajar aja ya gitu, karena gue juga pun kan masih kehitung jari Bang, terjun di dunia F&B gitu. Maksud gue pengalaman gue tuh belum ada apa-apanya deh gitu, makanya gue dari awal juga emang ngomong sama dia kita sama-sama belajar aja gitu. Nah makanya dari awal itu sebenarnya sih gue nggak neko-neko ya tantangannya kan. Maksudnya ininya apa? Planningnya atau itu? Gue nggak neko-neko untuk karyawan ini harus yang gimana Oh, gitu. ini apa namanya persyaratan? Persyaratannya gitu. Gue tuh nggak neko-neko yang harus expert segala macam gitu. Karena kebetulan juga menu-menu di Nodis juga gue nggak ada yang aneh-aneh sih Bang, nggak ada yang ribet-ribet banget gitu. Gitu makanya pada saat itu juga tantangannya ya itu sih emang pada saat awal nyarinya itu. Dan emang dari awal gue sih udah tahu ya, karena kan gue biasanya di Bekasi Selatan nih, daerah-daerah Bekasi Selatan. Gue dari awal sih udah nggak baca, pasti kemungkinan yang bakal ngelamar adalah area-area sini yang pasti kemungkinan mahasiswa sih Bang. Oh. Maksudnya dia masih sambil kuliah gitu. Mencari side job lah. Mencari side job gitu, karena kan kita juga pada saat itu kan baru recovery dari COVID tuh Bang. Gitu, jadi pada saat itu gue ingat banget awal-awal itu masih banyak anak-anak Nodis itu yang masih aktif kuliah Bang. Tapi karena kuliahnya masih online, jadi mereka nyambi. Oh makanya berani ngambil itu ya? Makanya mereka nyambi. Nah terus tadi nyambung yang pertanyaan lu, turnovernya itu, ya turnovernya tinggi juga, ya karena itu pas udah mulai offline. Oh berarti rata-rata gitu. Alasan karyawan lu resign lah istilahnya gitu, karena memang mereka sudah ada tuntutan kuliah untuk masuk ke kelas. Benar. Gitu. Jadi gue sangat mewajari sih turnovernya lumayan tinggi karena tapi ya gitu Bang. Jadi kayak ibarat kata bahasa orang zaman dulu mati satu tumbuh 1000 sih Bang. Iya sih. Jadi kayak ya udah satu keluar nih, gue untuk nyari yang gantinya gampang sih, nggak susah-susah banget. Itu bener sih maksud gue kayak gitu. Maksud gue tuh kayak gue nggak tahu kenapa ya rata-rata tuh mahasiswa kalau nyari side job tuh pasti nggak jauh-jauh dari barista aja. Iya, itu bener banget Bang. Makanya gue bilang tadi, jadi turnovernya juga tinggi. Jadi tapi untuk demand pekerjaannya atau supply dari tenaga kerja juga banyak, gitu. Berarti masih aman-aman aja lah ini. Masih aman-aman aja gitu. Kalau misalnya apa namanya cadangan pemain lah istilahnya. Baik cadangan pemainnya juga gitu. Kan masih banyak banget ini apa namanya prospek orang-orangnya kan. Itu kan dari segi apa tuh SDM SDM terus human resource lah istilahnya. Bener. Tapi kan komponen di Nodis kan udah pasti selalu ada menu nih. Iya. Nah menu ini tuh siapa penggagasnya? Tetap elu atau memang berumbukan bareng dengan kan tadi kan lu pasti gue nggak tahu sih maksudnya lu duluan bikin menu dulu atau hire orang dulu nih? Kalau pada saat itu bikin menu dulu pasti Bang. Bikin menu dulu. Karena nanti kan gue bikin menu dulu, menunya udah gue buat, baru pada saat itu gue open recruitment, udah dapat langsung training kan, langsung training gitu. Ya itu lu cara menentukan menunya gimana? Misalnya kayak lu tahu menu ini bakalan kejual nih atau enggak mungkin menu ini pasti ada pasarnya nih di sini nih. Oke.
Kalau gue pada saat itu awal-awal buka nih bang. Jadi gue ada satu partner gue juga. Dia emang, nah kalau ini dia emang udah lebih lama sih berkecimpung di dunia kopi. Oh. Nah kalau tadi gue kan mainnya kan ke suplai bahan baku dan peralatan dan segala macam ya Iya. gitu. Cuman kalau soal R&D menu, ya gue sedikit banyak lumayan tahu nih. Cuman maksud gue emang ada orang yang dia lebih expert nih, temen gue gitu. Dia lebih expert. Nah dia yang sempat bantuin gue di Nodis awal-awal gitu untuk masalah menunya gitu. Tapi kalau masalah arah menunya mau kemana, itu Ini emang arah yang menu nentuin gue. Arah menu itu maksudnya gimana arah menu? Jadi kan pasti dia nanya nih, lu menunya mau yang kayak gimana gitu. Maksudnya mau kayak gimana? Karena gini bang, jadi dari coffee shop itu yang gue pelajarin, sorry nih ya, gue bukannya soto itu gimana nih ya. Apakah Kita sama-sama belajar ya sharing ya, diskusi. gitu. Jadi gue awalnya itu emang kalau coffee shop itu yang gue tahu, jadi lu kan pasti kan ada namanya STP itu bang, segmentasi, targeting sama positioning untuk brand lu. Nah di awal ini gue udah sempet sharing sama si owner, sama si punya Nodis, kira-kira segmen pasar kita tuh mau kemana arahnya gitu. Okay. Nah setelah itu udah lo tentuin, itu biasanya baru bisa nentuin menu sih bang, maunya kayak gimana gitu. Karena biar lu tahu segmentasi pasar lu kan. Jadi ibarat kata kalau kata orang tuh jangan target pasar lu siapa, tapi menu lu malah kemana. Iya itu. Gitu. Itu kan jadi nanti kan ya itu makanya bisa jadi masalah gitu untuk bisnisnya gitu. Salesnya turun. Iya untuk survivor itu pasti bermasalah nanti gitu. Baru nanti mungkin ditambahin dengan unique selling point yang kita punya gitu. Jadi pembeda Nodis nih dari brand-brand lain tuh apa gitu. Nah makanya dari awal gue segmentasi pasarnya emang karena kan gini ya, gue lokasinya di Kampung Pratama. Gue dikelilingin sama perumahan nih. Ya. Perumahan dan juga kita sama-sama tahu lah Bagian Selatan Kampung Pratama secara apa demografis? Secara demografis semuanya itu kita tahu lah ya. Maksudnya ini orang-orang yang mungkin pengusaha, orang-orang yang senior juga banyak tinggal di sini kan. Makanya dari awal sih gue emang fokusnya sebenarnya ke sana gitu, segmentasi pasarnya gitu. Cuman gue juga kan nggak gimana ya, sebagai Nodis juga kan nggak mau menutup diri bang gitu, dalam artian pokoknya gue maunya ngopi di sini orang-orang siapa aja tertentu gitu. Nggak, gue kan nggak gitu juga kan. Makanya jadi gue selip-selipin juga menu-menu sebagai pelengkap aja sih gitu. Jadi kalau ada yang kayak sukanya milk base, gue juga punya gitu. Tapi kalau yang kayak manual brew gitu, cappuccino itu basic sih ada semua gitu. Cuman kopi gitu, ya. Gitu. Nah, jadi tapi untuk menu-menu pelengkapnya kayak coklat, milk base, powder base, mocktail itu juga ada gitu. Jadi saling melengkapi. Cuman emang secara segmentasi pasar fokusnya sih ke arah sana tadi ya. Gitu. Orang-orang yang secara pendapatan, terus secara gender, umur, usia itu udah kita kelompok-kelompokin. Artinya lu sebelum menentukan menu banyak juga PR-nya ya? Pasti sih bang, itu bener-bener menentukan target pasarnya mau spesifikin lagi gitu. Iya kan, makanya namanya R&D kan. Oh iya benar sih. Research and Development kan. Makanya itu harus diriset bener-bener sih. Itu bener sih. Gitu. Tapi kan ya itu kan tadi masalah menu ya. Dalam masalah menu kan terus lu nge-hire orang nih untuk membuat menu itu. Ini yang training tetap lu juga. Atau ada teman lu yang lain yang nge-trainingin. Tapi kan lu bikin menu kan bareng teman lu nih. Bareng teman lu nih. Nah, sekarang kalau masalah barista atau misalnya kitchen misalnya lah itu kan pasti ada beberapa menu-menu yang lu bikin sendiri tuh. Nah, itu yang bertugas untuk mentraining orang-orang itu tuh tetap lu. Oh iya, oke. Kalau soal kitchen dulu nih Bang ya. Gue lupa ngebahas kitchen nih. Nah, kalau soal kitchen ini gue pakai orang luar nih. Gue gak kenal nih awalnya. Maksudnya gue dikenalin sama yang teman gue tadi yang ngurusin menu minuman, menu barnya. Oh, ini konteksnya si kitchen ini maksudnya orang luar tuh bukan sebagai pekerja tapi sebagai konsultan gitu. Bener. Jadi dia emang khusus develop menu kitchen gue. Karena emang gue nggak ada basic kitchen sama sekali. Oh, makanan nggak ada. Jadi gue pada saat itu awal-awalnya ya yang cuman gue usulin menu-menu yang simpel banget sih bang. Kayak platter, cireng, french fries, yang basic lah, yang basic banget gitu. Yang emang itu bahan bakunya aja udah jadi frozen, tinggal dikeluarin, tinggal digoreng gitu. Kayak roti bakar gitu. Tapi selebihnya makanan-makanan berat yang kalau lu lihat menunya di Nodis itu semua gitu, udah itu ada orang yang developin. Namanya Bang Edo tuh. Dia biasanya di Galaxy juga. Punya kopi shop jadi, juga? Enggak, dia punyanya tuh smokehouse gitu bang. Gitu di rumah gitu. Makanya salah satu menu andalan gue kan nasi goreng saya sapi. Nah itu menu developan dia yang saya sapinya pakai dagingnya dari dia itu gitu. Nah dia itu jualan saya sapinya itu mantep banget tuh bang. Itu gue cobain sih sebenarnya. Kalau pulang mencoba cobain aja ya. Itu mantep banget tuh. Itu menurut saya
Kalau Nasi goreng paling enak di Indonesia itu nah udah itu, saya sapi iya, itu. saya sapi itu mantep banget. Nah itu gue pakai Bang Edo itu bang. Jadi gue dibantu sama dia. Nah itu pun juga sama. Karena, nah yang gue bilang tadi kan, mungkin Bang Edo ini juga udah lama lah berkecimpung di dunia ini kan. Jadi dia udah muter-muter ke sana kemari. RN itu banyak juga. Nah pada saat gue minta tolong bang, tolong developin menu kitchen gue dong. Dia Iya. pun juga nanya, Oh. lu mau apa? Western? Arahnya. Mau menu Indonesia atau menu Asia segala macam gitu. Nah itu kan balik lagi tuh bang, dicocokin lagi sama menu gua, yang menu minuman. menu minuman Oh. gitu. Karena kan kalau misalkan ya contohnya nih, misalkan kayak mungkin menu gua minumannya nih kebanyakan yang milky nih, tapi makanan gua juga berat-berat gitu. berat-berat gitu, itu kan kayak serat gitu kan bang. Oh iya Gitu. pasti. Makanya saling mengimbangi gitu gua. Nah itu kalau kitchen gua developnya sama Bang Edo. Nah, tapi kalau sama Bang Edo itu udah semuanya sih. Dari bahan baku, resep, sampai training si anak kitchen tuh Bang Edo. Semuanya. Oh berarti yang training kitchen juga Bang Edo? Bang Edo. Karena yang tadi gue bilang, gue sama sekali nggak ada basic kitchen. Artinya lu cuma ambil alih tuh untuk training ke baristanya justru ya? Barista semuanya sih. Gitu. Oh. Sisanya yang lain, kecuali kitchen. Gitu. Oh. Bahkan sampai ke peralatan gue juga konsul sama Bang Edo. Maksudnya mana tuh? Kayak, Peralatan yang dibutuhin gitu. kayak kitchenware-nya gitu apa aja yang kayak mereknya lah atau Iya apanya. benar. Oh. Bahkan sampai awal itu gue juga lupa nih, dia juga sampai nanya kapasitas gue berapa sitting area gitu, dan kitchen gue seberapa besar. Karena kan yang kita tahu ya bang, lu pasti pernah nonton kayak MasterChef, terus Hell Kitchen. Nah itu kan emang kitchen tuh sekompleks itu kan. Gitu. Jadi dia juga menu yang ditentuin sama dia itu juga harus berburu dengan waktu gitu maksudnya. Berkaca dengan kemampuan di kitchen gue secara equipment dan seberapa besar ruangannya gitu. Karena kan nanti jangan sampai gue bikin menu nih bang, gue mau ini menunya, pokoknya gue mau ada sop buntut, gue mau ada ini, tapi kitchen gue nggak mau mumpuni. Oh ya itu masalah sih. Iya, misalkan kalaupun emang diakan nih sama anak kitchen gue, tapi ntar keluarnya 1 jam kan gak enak juga kan. Terlalu gitu. Lama Iya, makanya jadi menu-menu juga gue nyesuaiin sih, makanya kan kayak nasi goreng, terus hotdog, spaghetti itu kan juga masih yang basic lah, dia nggak makan waktu lama kan. Berarti gitu. Ini ya kompleksnya maksudnya dari mulai bahan baku, Iya, terus ke utensils, bener. habis itu sampai ke Ini juga, piring sama cutleries juga itu dipertimbangkan bang. Gitu. Kan yang barista dulu kan dulu masalah minuman segala macam. Itu ada kayak ada beberapa aspek training itu, kayak misalnya mungkin ada training sendiri buat servis lah, training sendiri buat bikin minuman. Karena emang bener sih bang, kata lu tadi kompleks, emang sekompleks itu sih. Karena itu kan bakal jadi pondasi untuk si coffee shopnya kan. Oh iya gitu. Iya. Maksudnya ya balik lagi tadi yang gue bilang, masa lu bikin menu tapi lu sendiri juga sebenarnya kitchen lu nggak mampu gitu. Oh iya sih. Nggak mau mumpuni peralatannya gitu. Nah di bar juga kayak gitu. Pemilihan grinder, mesin kopi, peralatan yang gue pakai itu harus gue perhatiin juga gimana caranya. Karena kan pasti pikirannya gini, kita kan pasti semua maunya kan rame tempatnya. Iya, rame. Nah gimana caranya biar ketika rame nih si barista nggak kewalahan. Gitu. Misalnya gue beli mesin yang sorry ya agak-agak mahal, kurang bagus kualitasnya. Ntar baru bikin berapa kali espresso dia udah overheat. Gitu. Itu kan mengganggu flow juga akhirnya. Gitu. Makanya itu juga pertimbangannya ke situ sih. Jadi peralatan, perlengkapan itu yang menunjang, faktor lainnya SDM-nya, trainingnya gitu. Nah kalau trainingnya udah pasti kan gue kasih tuh menunya sama resepnya. Itu sih gampang bang. Itu tahap training yang paling gampang. Karena tinggal ngikutin aja. Gitu, tinggal ngikutin doang. Paling pengenalan bahan-bahan sama pengenalan peralatan yang dia pakai. Yang mesti digunakan tuh apa aja gitu. Dan kita juga harus training gimana cara ngerawatnya kan. Oh itu juga masuk ya? Ada masuk juga bang. Gitu. Jadi kayak mesin kopi kan harus kayak di flash, lu harus. Itu yang pasti yang kalau tiap malam atau tiap malam gitu. Iya, gitu. Tiap closing shift tuh ya harus dibersihin kan. Kalau nggak numpuk kan. Steamnya itu. Itu steam juga, steam susu juga harus sering dilapin tuh. Karena kalau nggak kerak susunya numpuk kan. Itu bisa jadi bau juga tuh. Itu bisa kacau tuh bang. Gitu. Gue pernah nemu satu coffee shop yang itunya sampai mampet. Steam susunya ada. Itu berarti itu biasanya cuma dikasih tahu cara makainya doang. Iya benar, makainya dia ngerti. Tapi cara mengoperasikan, tapi nggak tahu cara merawatnya. Gitu. Itu kompleks juga. Gitu. Nah balik lagi kalau itu training masalah teknis lah ya. Nah ya sebenarnya yang paling kompleks tuh masalah servis sih bang. Pelayanan. Gitu. Jadi masalah pelayanan kan juga. Kalau gua ada 3 poin penting yang menurut gua ini harus ada nih di coffee shop nih. Pertama dari service, kedua ambience ya, tempatnya sendiri. Gitu, yang ketiga baru produk gitu.
Nah, kalau dulu tuh gue udah ajarin sama senior gue juga nih bang, gue belajar sama dia. Dulu tuh pasti orang ngincer produknya Oh gitu. iya iya iya. Iya. Jadi nomor satu tuh produk deh Kalau produk gitu. enak pasti ada yang beli gitu kan. Dan pasti ramai tempatnya. Kalau sekarang ambience Oh, gitu. mulai bergeser-geser. Mulai bergeser. Nah, baru servis kan. Servis di tengah-tengah deh gitu. Karena ini juga penting. Karena maksud gue, kan lu juga gak mau ya lu datang ke tempat coffee shop yang ambience-nya bagus. Oh iya sih itu pasti sih. 10 out of 10, produknya 10 out of 10 juga, tapi secara servis mungkin barisnya jutek-jutek. Oh iya bisa jadi. Terus juga nggak welcome ke lu juga. Nah Jadi itu males kan orang. jadi males juga, benar. Emang kerasa sih saya. Tapi untuk beberapa orang tuh ada yang kayak suka. Lu pernah merhatiin nggak sih kayak orang kenodis tuh rata-rata ada yang kayak cuma sendirian doang, nggak bawa Iya, teman. Itu mungkin untuk mereka kalau misalnya servisnya kurang baik ya, itu kan mungkin kayak merasa nggak apa ya, kayak nggak nyaman aja gitu. Karena kan mereka udah datang sendiri, nggak ada temennya. Benar. Berharap datang ke sini tuh mungkin dapat koneksi baru kah, Benar, atau ruang bisnis baru kah. Itu bener banget tuh bang. Apalagi kayak dari cerita kan, maksudnya target pasar nodis ini udah niche banget nih. Iya. Emang tipikalnya kalau nggak bisnis ya yang punya freelance job atau nggak yang punya Iya. side hustle gitu kan. Apalagi kan gue di komplek kan, di perumahan kan. Dan semenjak kita kemarin COVID, jadi kan banyak orang-orang yang bisa, kalau sekarang orang nyebutnya work from anywhere. Oh iya iya Gitu. iya. Makanya iya. mereka kan butuh tempat yang nyaman kan. Hmm. Jadi kayak second home-nya mereka lah. Oh iya gitu. itu bener sih. Mereka bisa santai di situ, bisa kerja gitu. Nah, itu juga kan jadi faktor penunjangnya si Servis tadi. servis tadi, pelayanan dari si barista-barista gue atau karyawan-karyawan yang ada di tempat itu kan. Gitu. Karena mau gimana pun juga itu sebenarnya sedikit banyak ngaruh sih bang. Oh, iya sih. Gitu. Untuk orang tuh biar nggak kapok ke sini gitu. Oh supaya ada repeatnya ke sini ya. Iya Jadi sih, itu. kalau bisa tuh ngebangun bonding gitu lah iya, istilahnya. ngebangun bonding sih. Ngebangun bonding antara si karyawan sama si customer-nya Ya, itu gitu. bener banget sih. Maksudnya, pasti itu apa ya, menurut gua mungkin itu perbandingannya paling gede sih Iya. antara customer dengan apa namanya, customer dengan si servisnya tuh. Iya. Karena memang menurut gua apalagi bidangnya F&B ya, yang Mhm. lu itu emang kebutuhan sehari-hari lah istilahnya. Iya. Itu benar. kan kalau misalnya ada orang nih terus servisnya ya mungkin nggak sesuai keinginannya customer lah. Benar, benar. Itu kan artinya mereka mungkin tidak akan datang kembali lagi kan. ke sini. Benar, benar. Udah cukup sekali aja. Iya, cuma Pasti. cukup tahu kayak, Iya, cukup ada tahu. konsep baru nih, gue nyobain datang, Iya, duduk, benar. wah begini sih ininya, udah enak banget kayak, Benar. gue kenal siapa-siapa, ini siapa-siapa, mending gue ke coffee shop sebelah ada yang ininya rame. Iya, benar. Makanya gue selalu training ke anak-anak sebenarnya sih bukan hanya semata-mata lu ngebangun bonding tadi ya. Maksud gue kan ketika lu kenal baik, siapa tahu ntar lu kenal sama ternyata dia punya Oh, iya, bisnis punya, apa, terus lu jadi bisa kenal sama kerjasama. dia, iya bisa kerja sama. Ya, itu bagus Siapa sih. tahu ntar lu ngikut ke dia juga kan, karena dia seneng, Iya itu bagus sih. ya kan, gitu. Karena banyak sih maksud gue cerita-cerita kayak gitu yang kayak ya ketika lu treat people dengan nice ya itu bisa jadi kemana-mana sih bang. Gitu, makanya gue selalu motivasi anak-anaknya sebenarnya bukan pengen ngebagusin nodisnya gitu, justru ini ya bisa berimpact ke diri lu juga gitu, kenal orang baik Oke, ini gitu. berarti tipikalnya lu itu ini ya sebenarnya kayak emang orang yang suka ngomong gitu, apa sih ngomong tuh bahasa Indonesianya apa ya? Yang suka apa sih ngomong bahasa Indonesianya itu? Ngomong Supal gitu, bawel. bukan. Ini suka membimbing. Iya, iya, Jadi iya. lu lebih, Iya. lebih mengedepankan tuh supaya si tenaga kerjanya ini yang punya nilai lebih kan. Benar. Maksud gue tuh kayak ya lu di sini sebenarnya bukan kerja nih, tapi lu kayak belajar aja. Jadi kayak misalnya lu ngertiin apa, lu mengikut sertakan tenaga kerja lu untuk Iya, supaya iya, ngerti iya. juga kan. Iya, benar. Maksudnya kayak mungkin hal simple kayak tadinya misalnya lu yang bikin jadwal shift itu kan pasti ada tuh. Mhm. Terus tiba-tiba lu ngajak salah satu barista atau kitchen lah, orang kitchen lah kayak, "Weh, sini deh, coba. Gue mau bikin jadwal shift nih. Coba lu bisa nggak bikin jadwal shift?" Iya, iya, benar. Jadi itu tipikal orangnya memang yang lebih suka membimbing orang gitu kan. Benar, benar. Oh. Dan gue juga nggak mau jadi apa ya bang, maksud gue nggak mau jadi leader di tim gue yang anti kritik juga dia terima gitu. kritik Makanya juga. tadi kan gue bilang ya, kan gue udah bikin SOP segala macam tuh yang di awal. Mhm. Nah, gue udah bilang ke anak-anak gue yang bahkan yang udah nggak di sini tadi ya, yang udah ada. cabut, yang baru gabung, gue udah bilang gue sangat amat terbuka dengan kalau lu punya masukan segala macam, siapa tahu nih ternyata SOP yang gue buat nggak efisien. Oh iya Gitu. iya. Nah, ternyata lu punya saran dan masukan gitu, atau lu punya cara sendiri deh, gitu. Kayaknya kalau gue bikin minuman ini lebih cepat begini deh, atau anak kitchen, kayaknya kalau gue masak ini lebih cepat begini deh, gitu. Nah, gue bilang nggak apa-apa, gue sangat amat terbuka dengan
masukan dan kritikan yang Juga. membangun gitu. Tapi gue cuma negesin satu poin bang. Misalkan nih ya contohnya, nih ada barista gue satu. Dia tadi tuh, dia stick to the plan banget nih. Oh, Pokoknya ngikutin SOP banget. Nah yang satu nih dia berimprovisasi. Karena mungkin menurut dia ada yang lebih kurang enak atau kayak apa. gini minumannya. Lebih enak kayak gini. Lebih cepat juga kayak gini, lebih efisien. Nah yang gue bilang, ini yang salah. Salahnya kenapa? Kalau lu cuma sendiri, karena khawatirnya gini, misalkan sorry Bang Ian, lu nongkrong di sini. Lu mesen minuman gue nih, kopi susu. Sama yang si stick to the plan ini. Oh, iya iya. Gitu. iya, Lu iya. nggak suka nih, ternyata anjir minumannya nggak enak nih. Kayaknya kurang enak deh. Tahu-tahu lu dibuatin sama dia. Ternyata lu cocok sama rasa tadi, yang dibuatin sama dia. Iya. Tapi dia nggak ngasih tahu ke teman-temannya. Caranya bikin gimana? Nanti takutnya ketika lu balik ke sini lagi, Oh. kan rasanya jadi konsisten. Iya, Gitu. itu betul, Nah betul. itu makanya gue bilang itu bahayanya di situ. Jadi Apa? kalau emang lu ngerasa ada kurang efisien Ah. dari SOP yang udah gue buat, sampein aja. Berarti begitu dia punya solusi apa, Benar. langsung gitu. langsung dilepas lah, Mm-mm. dilempar ke grup atau mana gitu ya. Iya. Karena kan gue tiap bulan tuh pasti ada eval kan. Iya. Biasanya iya. sebelum gajian tuh. Oh, itu perlu sih maksud gua. Itu gue eval. Ah, Eval tiap bulan sebulan sekali, general cleaning juga sebulan sekali. Nah, biasanya juga general cleaning gue sambil ngobrol-ngobrol tuh. Karena kan biasanya general cleaning gue tutup. Tapi kan biasanya anak-anak nggak sampai malam kan. Maksudnya kadang tuh sore udah kelar. ah. Nah, itu biasanya gue sempetin waktu buat sharing-sharing sih. Mereka ada masukan apa. Oh. Kan kadang juga gini bang, mungkin mereka ada problem. Cuma mungkin nyampein ke guanya segen nih. Oh, kayak Gitu. takut. Nah, itu menurut gue sangat krusial juga sih buat lo ngebangun bond. Nah, tadi Iya. selain antara si customer sama karyawan gue, kan antara karyawan sama atasannya juga harus bagus kan bondnya. Iya, itu betul, gitu. betul. Jadi biar ngebangun mood juga kan enak. Jadi mereka kerja juga nggak ada pressure. Iya sih, saya Gitu. masalahnya lu juga kerja kan kerja tim ya. Benar, Ya, kalau satu rusak kan semua rusak tuh pasti. Benar banget tuh. Nah, tapi kok kayak Gitu. gitu artinya nih sekarang pertanyaan gue selanjutnya nih. Itu kan tadi kita ngomonginnya udah SDM, udah menu. Hmm. Sekarang gue pengen tahu nih, kayak lu kan udah setahun nih. Ada nggak problem-problem di Nodis yang terjadi? Banyak pasti bang. Ada Kebanyakan aja. apa dari segi operasional kah atau segi finance kah? Operasional, finance sih alhamdulillah aman-aman aja sih bang. Finance sama Gitu. Walaupun emang gue secara finance nih belum yang kayak spesifik banget ya. Oh, Kayak gue tuh nggak ada orang yang emang dia spesialis finance ngurusin finance audit enggak sih. iya. Jadi yang penting gue pencatatan uang keluar masuk rapi aja gitu. Nah kalau untuk problem-problem nih sebenarnya problem yang pertama emang kadang tuh ada kesulitan anak-anak ini terlalu cuek sih bang gitu. Oh. Soal kebersihan dan kerapihan. Misalkan ada satu rajin nih dari 5 orang, yang 4-nya enggak nih. Tapi kan lama-lama capek juga dia. Akhirnya Oh, ke bawah. iya, kapok Makanya gue selalu bilang pas eval, ya lu lihat temen lu baiknya di mana, lu ikutin. Yang nggak baik nggak usah lu ikutin. Iya, itu bener. Gitu. Gue selalu bilang. Karena gue bilang gini, oke, emang customer tuh kan beragam ya bang. Jadi emang ada customer yang kalau datang Cuek aja dia gitu. cuek, mau berantakan kayak mau kotor. Tapi ada customer juga yang sedetail itu, Oh, iya, gitu. Matanya tuh gatal banget, gitu. Dia nggak suka nih kalau ada berantakan dikit atau ada bau nggak enak dikit, ya lu harus rapiin gitu. Tempat sampah kebuka gitu, ada bekas jejak kaki, misalkan ada yang dari mana kita kan nggak tahu. Iya, betul. Customer tadi kan beragam gue bilang gitu. Nah itu makanya itu sih hal-hal yang menurut gue sampai hari ini pun juga masih ada kejadiannya gitu. Oh, emang karena ya, susah juga sebenarnya maksudnya kayak Susah juga bang. itu kan istilahnya kayak Gitu. habit juga kan. kalau kayak Itu juga gitu. habit juga. Itu menurut gue yang paling susah sih. Tantangan paling susah tuh. Jadi kayak untuk gimana caranya anak-anak bisa di setiap shift, di setiap hari, siapapun yang jaga bisa disiplin mengenai itu sih gitu. Nah makanya gue juga pun kadang kan gue ngelihat nih, wah anak-anak misalkan nih lagi rame nih, Lagi rame. gue nggak berarti kemungkinan misalkan kamar mandi kotor bang, itu gue yang nyekatin Oh, gitu, gue yang bersihin berarti gitu. istilahnya tetap ikut turun lah. Kan terjun kerja tim juga kan Ah. gitu. Makanya justru menurut gue nih sebagai gue atasannya mereka gitu maksudnya, gue bakal lebih enak kan ngomelnya Iya, gitu dalam artian bukan ngomel sih, maksud gue gini loh, maksud gue Kayak pun lu juga nggak kasih tutup, masukan juga kan. gue juga pun nggak tutup mata karena hal kayak gitu ketika emang lu lagi pada ribet, lagi pada sibuk nih, lagi rada rame di kita nih, pasti gue bantu gitu. Cuman kan kadang-kadang permasalahannya gue kan nggak 7x24 jam di sini bang Oh gitu. iya. Gue juga kan nggak tahu nih customer seperti apa yang lagi datang. Dan takutnya tadi yang gue bilang, yang jaga lagi cuek, yang datang yang Lagi bersih, pengen bersih. nah, yang lagi ribet banget nih, bukan customer ribet lah, maksudnya dia detail banget orangnya, Ah, gitu. Takutnya kan kayak gitu. Itu kan bisa karena berdampak jauh banget gitu. berdampak maksudnya. jauh banget tuh. Karena dia cuma Gitu. kayak hal kecil doang. Iya. Dan kita kan di sini komplek nih bang. Ya lu Ah. tau lah. Iya. Kalau bahasanya mulut tetangga tuh, takutnya kan Yang dia mana-mana. dia warga sini main ke sini impresinya nggak bagus. Nanti kan bisa ngomong ke teman-temannya. Oh. Gitu bahaya kan. Karena kan market gua kan udah pasti di sini bang. Hmm. Gitu. Karena kan gua ke
nih dari Nodis keluar ke Mangga kan lumayan jauh kan, Iya sih bener. gitu. Beda kalau gue misalkan di Galaxy gitu, Ah, itu orang yang ke situ kan nongkrong. Kalau gue kan, emang spesifik nah sebenarnya sih kalau lu kan iya Kemang gitu, tuh emang udah sebenarnya. spesifik banget kan. Iya, orang-orang Gitu. sini-sini aja Makanya yang makanya datang. makanya menurut gue tuh riskan hal-hal kayak gitu, gue bilang sama anak-anak gitu. Jadi kalau bisa ya harus disiplin semuanya Iya sih gitu. bener sih. Gitu. Berarti kita sudah dapat beberapa angle, tapi itu juga menurut gue bagus juga sih. Bagus maksudnya kayak mungkin untuk beberapa orang tuh ada yang kayak dia sudah merasa punya power nih, Mm-mm. terus dia merasa paling benar sendiri. Akhirnya mereka tuh tidak mau ikut terjun langsung ke lapangan gitu loh untuk merasakan apa yang dirasakan sama pekerja-pekerja mereka tuh. Itu maksud gue kayak sebuah hal kecil yang dampaknya bakalan gede banget untuk SDM lu Iya, sebenarnya iya, kan? Karena namanya juga manusia pasti kan mereka mencontoh sesuatu yang mereka lihat gitu Mhm. kan. Ya bagus juga sih maksudnya kalau atasan tuh ikut Iya, ambil kalau juga. gue emang dari awal sih pengennya kayak gitu ya bang. Jadi biar mereka di sini tuh bukan cuma kerja doang lah. Maksudnya kan juga jadi family juga. Yang tadi gue bilang. Bahkan di beberapa tadi gue bilang ya, anak-anak yang udah nggak di Nodis nih, Hmm. sebelum mereka keluar tuh gue make sure lu kenapa keluar. Oh tuh benar-benar nyari tahu alasannya apa Gue nggak mau kalau dia keluar karena ada masalah sama si A, internal sama gitu. si B. Iya, gue nggak mau bang. Oke. Gitu. Tapi alhamdulillah sampai hari ini nggak ada sih. Emang kebanyakan kalau nggak dia dapat pekerjaan yang lebih baik atau enggak dia kuliah gitu. Oh. Gitu-gitu sih, gitu-gitu doang bang. Gitu. Karena yang tadi gue bilang kan, kayak kita nggak tahu bang di masa depan nanti bisa jadi Oh jadi kita ketemu lagi gitu. ada prospek jadi apa Gitu kan. Tapi kan kalau pas dia cabut dalam kondisi dia ada dendam, ada sakit hati, Iya, kan jadi nggak enak kan ke depannya. untuk Gitu. kemungkinan untuk bekerja kembali. Iya Sama gitu. sama. Sedangkan kan kita kenal baik-baik, dia juga masuk sini baik-baik gitu. Gitu Tapi sih. nih kan kita udah ngomongin banyak banget nih. Mm-mm. Skupnya udah banyak banget misalnya dari Hmm. awal bukannya modis lah, apalah. Itu lu kira-kira ada punya apa ya masukan atau tips tertentu mungkin untuk orang-orang yang ini kan kita kan bikin ini kan tujuannya kan untuk ini tuh apa menggugah selera orang-orang untuk mulai entrepreneur kan. Oh, oke. Itu tuh kayak lu punya tips nggak nih untuk orang-orang yang kira-kira emang membuka bisnis yang khusus di bidang F&B? Oke, paling kalau dari gue gini sih bang. Ini berarti ini aja. Gue ambil paling simpelnya ini kesalahan-kesalahan gue Ya itu boleh. yang pernah gue jalanin pas di Nodis nih. Mhm. Gitu. Nah, jadi gini, pada intinya sih ketika lu awal baru membuka bisnis ya, itu pasti rame tuh bisnis lu. Gitu. Kayak orang tuh suka nggak suka mau nggak mau pasti penasaran kan, Datang juga akan ya. cobain. Nah, tapi justru itu tuh, gue di Nodis itu awal-awal sempat kehilangan momentum, karena itu penting banget sih bang, Alasannya kenapa kan? momentum itu. Jadi gini, gue terlalu sibuk ngurusin internalnya. Oh. Gitu. Gue tuh mau servis gue sempurna, pelayanan produk gue sempurna, tapi gue sampai lupa ngebangun citra Sino di sini untuk keluar. Oh iya, Gitu. iya. Itu untuk brandingannya ya. Nah, untuk brandingannya bener banget. Nah baru dari situ lu pasti juga nonton tuh kasih solusi. Iya. Gue nonton si Pabi gitu bahwa branding tuh penting banget gitu. Branding, selling tuh is the whole different thing gitu loh. Oh berarti maksud lu tuh kayak branding nih. Sebenarnya sales itu akan ngikutin branding. Nah itu, gue tuh taunya telat gitu bang. Iya ngerti gue. Gitu. Makanya menurut gue itu penting banget sih. Gitu. Ah. Cuman jangan jadi takut juga. Gue nggak mau bisa karena gue masih ini banget ya. Sebenarnya kayak if you never know, you will never try. If you never try, you will never know gitu loh. Iya, Jadi itu kayak sih. lu coba aja dulu gitu. Mulai dari kecil-kecilan, trial and error gitu. Nggak apa-apa sih sharing. Bener sih kayak rata-rata orang pasti kayak ada ketakutan tersendiri kan. Iya Apa ya, kayak gitu. underestimate kebanyakan Iya orang-orang tuh. benar underestimate. Kalau kita nggak nyobain pasti nggak tahu Iya. juga hasilnya kan. Iya benar. Tuh tantangannya sih itu sih bang. Jadi kayak dalam bisnis tuh sebuah momentum tuh penting banget sih. Itu akan berdampak ke bisnis lu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun berikutnya. Kalau lu udah kehilangan momentum ya. Iya dapat juga. Kalau lu kehilangan momentum nih, itu satu tuh ya. Kedua SDM sih yang tadi gue bilang ya. Karena apa ya? Nah, lu juga yang tadi gue bilang, makanya kenapa gue sebisa mungkin sama anak-anak gue kan deket tuh maksudnya. Karena gue juga nggak mau sih bang bikin citra gue di kepala mereka tuh mereka Iya, takut gitu ya. sama gue. Gue paling nggak suka tuh kalau orang takut sama gue. Karena kalau mereka hanya sekedar takut, ketika nggak ada gue, mereka pasti hancur-hancuran banget tuh. Bisa ngomongin gue, bisa nggak mau kerja, bisa males-malesan gitu. Jadi cuman bagusnya tuh di depan gue doang. Karena sedangkan tadi gue bilang, gue kan nggak 7x24 jam di sini. Iya benar. Gitu. Makanya yang gue mau bikin citra di kepala mereka tuh mereka harus segan sama gue gitu. Dalam artian ya karena kedekatan itu juga kan, kedekatan emosional. Makanya selalu gue bilang ya tadi sih kayak
Kayak misalkan contohnya masalah pelayanan nih. Iya. Gue kan nggak bilang pokoknya pelayanan Nodis harus nomor 1, tapi kan gue bilangnya ya lu coba aja lu create pelayanan yang bagus, dekat sama customer. Nanti mereka jadi sering kesini, mereka jadi kenal sama lu. Tadi nyambungnya yang tadi lu bilang, bisa jadi nanti lu ditawarin kerjaan yang lebih baik, lu bisa dibawa kemana gitu kan, lu bisa kerja sama dia. You never know kan. Itu makanya. Jadi kayak gitu-gitu sih. Jadi soal SDM gitu. Tapi emang kalau menurut gua sebenarnya nomor 1 SDM sih Bang, emang paling baik tantangannya tuh. Karena itu paling susah kan trainingnya. Maksud gue macam-macam kan orang, kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu kan macam-macam gitu. Terus baru mungkin kedua tadi ya yang masalah momentum itu. Terus ketiga ya sebenarnya itu sih yang tadi kita bahas di awal, persoalan masalah research and development itu. Jadi maksud gue itu bukan hanya sekedar kata-kata doang. Lu tuh benar-benar harus research banget. Gitu. Itu untuk keberlangsungan bisnis lu juga gitu. Jadi research dari tadi yang gue bilang, STP tadi, segmentation, targeting, and positioning. Terus jangan lupa mungkin ada yang tahu SWOT juga kan, SWOT analysis itu juga penting gitu. Biar lu tahu kan kekuatan brand lu tuh gimana gitu. Jadi apa yang bisa lu jual dari brand lu, kelebihannya apa gitu. Maksud nanti bisa masuk juga ke unique selling point-nya, USP-nya. Terus juga lu harus tahu ancaman dari luar ada apa. Terus sekarang nih peluangnya lagi apa. SWOT-nya gitu istilahnya. Iya, SWOT-nya itu benar-benar harus dijalanin sih Bang kalau menurut gua. Dan gua hari ini kayaknya belajar banyak banget nih insight-insight dari lu. Makasih banget nih ya. Enggak lah Bang. Cuma enggak ada apa-apanya lah. Maksud gua ini berdasarkan apa yang tadi gua bilang sih, sama-sama belajar lah gua sama Aksal, sama adik gua gitu. Terus juga nyokapnya Aksal pun juga, nah itu sebenarnya balik lagi Bang, kan anak-anak tadi atasannya gua. Gua kan punya atasan lagi nih, Aksal sama nyokapnya ya. Itu pun juga berdampak dari mereka sih. Gua salut banget Aksal sama nyokapnya tuh sebaik itu sama gua. Seloyal itu sama gua. Dia tiap nanya ke gua nih nggak pernah kayak marah-marah soal sales segala macam. Mau sales gua lagi turun atau gimana, mereka selalu nanya, "Gimana kabarnya?" gitu. Iya gitu. Jadi emang ngerangkul banget sih. Makanya gua ngerasanya ya itu, maksud gua kan masa ya gua punya bos yang baik banget sama gue, tapi gue sangat amat menginjak-injak bawahan gue, kayak nggak etis banget sih, gitu. Jadi emang itu domino efek juga kan. Suatu hal yang maksudnya penting juga. Gile, kita hari ini apa kayak kuliah 7 SKS kayaknya dah. Maksud gue kan ini daging semua kan. Iya. Kita udah gitu. Alhamdulillah bisa sharing Bang. Gue tadi tau nggak lu? Ada prompternya terus saya nih. Waktunya 1 menit lagi. 3 menit lagi. Terakhirnya over 1 menit. Udah tinggal nutup. Oke. Jadi makasih banget nih Jul untuk waktunya ya. Semoga sukses terus. Thank you Bang ya sudah diundang. Amin.